Dan pemirsa, sekarang kita juga akan mendengarkan bagaimana kemudian suara masyarakat yang kemudian terdampak juga dari kebijakan ini. Kita akan langsung menuju ke rekan kami, ada Vanessa Liu yang akan menginformasikan bagaimana pendapat ataupun tanggapan dari masyarakat. Vanessa, silakan. Ya, selamat sore Agita dan juga pemirsa. Akhir-akhir ini sedang ramai, setidaknya ada 11 juta peserta BPJS segmen BPI atau bantuan pembayaran iuran yang keanggotaannya dinonaktifkan akibat kebijakan dari Kemensos yang mengeluarkan surat per 1 Februari 2026 ini bahwa peserta BPJS segmen BPI ini kembali difokuskan untuk mengetahui apakah bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Akibatnya beberapa bahkan ratusan peserta BPJS BPI ini mengalami kesulitan mendapatkan pengobatan karena keanggotaannya dinonaktifkan secara tiba-tiba. Kali ini kita akan dengarkan bagaimana pendapat masyarakat mengenai kebijakan ini. Saat ini kami sudah bersama dengan Mas Agung dan kita akan tanya-tanya pendapat Mas Agung. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore Mbak. Mas, tadi kan kita sempat berbincang ya, Mas Agung juga merupakan pemilik BPJS reguler dan bukan penerima PBI. Tapi menurut Mas sendiri bagaimana sih Mas menanggapi kebijakan ini yang akhir-akhir ini dikeluhkan oleh masyarakat? Ya, saya juga baru dengar Mbak beberapa waktu yang lalu. Tapi memang kalau menurut saya ini kebijakannya sangat mendadak ya. Sangat mendadak, terus jadi kurang sosialisasi juga terkait dengan PBI tersebut yang dibekukan atau dihentikan sementara ya Mbak ya. Seperti itu sih menurut saya. Tapi pihak yang berkaitan ini beralasan kalau penonaktifan BPI ini dilakukan untuk pembaruan data nih Mas, katanya agar lebih tepat sasaran. Bagaimana nih pendapatnya Mas? Kira-kira apakah setuju kalau yang tidak tepat sasaran ini memang seharusnya dicabut? Ya, kalau menurut saya itu kelemahan dari sistem pemerintahan sendiri ya. Seharusnya mereka sudah mempunyai basis data. Terus kemudian ya perbaikan data dan juga perlunya keseimbangan untuk informasi dari manapun. Jadi basis data itu yang sangat penting pemerintah punya, seperti itu. Menurut Mas sendiri ada nggak sih saran untuk pemerintah mungkin untuk lebih memperhatikan agar masyarakat kita mungkin dapat ditangani dengan lebih baik nih Mas? Ya, kalau menurut saya sih ya itu basic datanya tadi yang perlu kita sempurnakan dulu. Pemerintah harus berani transparansi juga. Apakah melakukan audit atau apapun yang bisa dilakukan untuk nantinya kena ke masyarakat kecil, khususnya yang BPJS PBI. Seperti itu aja Mbak. Ya. Terima kasih Mas Agung. Baik, pemirsa, dari Mas Agung sendiri tadi menyatakan walaupun beliau bukan penerima PBI, tapi ia turut berempati dengan kesulitan masyarakat yang keanggotaannya dinonaktifkan ini. Kita akan mencari satu lagi narasumber untuk mengetahui bagaimana pandangannya terhadap kasus ini. Ya, kita akan cari. Halo, Kak. Kak, mau izin nanya dong? Oke, banyak yang malu-malu nih pemirsa. Kita akan coba satu narasumber lagi untuk mengetahui pendapatnya mengenai ramainya keluhan masyarakat terkait BPJS PBI ini. Kita sudah mendengarkan bagaimana perwakilan dari suara masyarakat. Terima kasih Vanessa Liu atas laporannya.